Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu. Oke, kita mulai aja ya. Heart to heart conversation, new love, retreat, attraction, passion. Oke, secara koneksi kalian masih kuat ternyata ya. Dan aku lihat di sini akan ada cinta baru yang akan dia berikan ke kamu ya, karena di sini dia ingin retreat, ingin kembali lagi sama kamu. Dan attraction, dia masih punya gairah sama kamu, dia masih punya passion juga sama kamu ya. Gairah secara seksual, gairah secara bagi fisik, biologis ya. Intinya dia masih punya gairah, masih punya ketertarikan sama kamu ya. Oke, aku akan mencoba menarik energi dari tarotnya. Bisa jadi new love ini itu orang lama, tapi dia akan menawarkan cinta dengan versi baru. Ya dia nggak mau ngulang-ngulang lagi apapun yang pernah terjadi, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, dia pengen hapuskan itu dan pengen memberikan kamu cinta baru lagi, kayak gitu ya. Karena dia sini baru sadar ternyata eh, apa namanya, koneksi kalian itu masih kuat, perasaan dia itu masih cinta banget sama kamu, kayak gitu. Oke, okay. Three of Pentacles. Kalau di sini kalian dalam hubungan yang masih berkomitmen ya, aku lihat di sini akan ada suatu pernikahan atau kenaikan level dalam hubungan kalian ya. Kalau di sini kalian sudah menikah, ya berarti kalian di sini ada rencana pengen punya anak atau honeymoon atau apalah ya. Mempererat, intinya yang mempererat hubungan kalian. Tapi kalau di sini kalian sedang berkonflik, aku rasa di sini kalian butuh seseorang untuk membantu kalian ya, untuk apa, memperbaiki hubungan ini, karena di sini butuh konselor ya, pemberi saran ya, untuk kalian bisa memperbaiki hubungan. Karena aku lihat memang di antara kamu dan dia ini apa itu namanya, belum terlalu mengenal satu sama lain, sehingganya sulit untuk bisa balikan lagi ya. Tapi dari hati keinginan kalian itu ingin balikan ya, ingin balikan, tapi nggak tahu caranya karena kalian belum sama-sama saling mengenal lebih dalam. Mungkin oke, kalian ini udah uh, tahu satu sama lain dari lama, tapi nggak mengenal lebih detail antara kamu dengan dia, kayak gitu ya. Jadi cuman baru ya kenal sebatas seadanya gitu aja deh gitu, tapi tidak mengenal lebih dalam. Jadi nggak bisa nyari celah untuk bisa kembalinya kayak mana, kayak gitu. Makanya di sini kalian butuh konselor, butuh seseorang untuk membantu kalian, entah itu teman kalian ya, teman kalian berdua, atau dia butuh seseorang dari pihak kamu untuk membantu dia ya, untuk bisa balikan lagi sama kamu. Intinya di hubungan ini tuh butuh seseorang untuk bisa balikan, membantu ya, membantu untuk kalian balikan lagi. Dan aku lihat juga di sini ya, ingin adanya perbaikan lah di dalam hubungan kalian ya. Pesan dari Three of Pentacles ini adalah adanya niat dari si dia, pasangan kalian, untuk memperbaiki hubungan, untuk meningkatkan apa apa namanya tuh, jalinan kasih romansa kalian itu pengen ditingkatkan lagi gitu ya, pengen disuburin lagi lah intinya, kayak gitu ya. Perasaan kalian itu pengen disuburin lagi, pengen diperkuat lagi, intinya ada kenaikan level dari hubungan ini, pengen adanya ya, kayak intinya
menunjukkan bahwa ingin adanya cinta dan kerjasama yang cocok di hubungan ini gitu ya. Bahkan di sini kalian memang butuh apa kerjasama satu sama lain gitu ya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, menumbuhkan kepercayaan satu sama lain gitu ya. Bahkan di sini kalian ingin uh, apa membuat rumah bareng ya, memperbaiki rumah, adanya kerjasama lah ya yang kreatif di antara kalian ya. Three of Pentacles, kemudian ada The Hangman keluar. Oke, berarti dari pihak dia si pasangan kalian ada nih sesuatu yang masih mengganjal di pikiran mereka, di hati mereka yang belum sempat untuk dia lakukan. Masih selalu dipikirin, tapi nggak dilakuin, ya nggak lakuin gitu. Jadi aku rasa mulai mungkin dari hari ini dia pengen untuk bergerak, untuk melakukan tindakan apapun yang selama ini dia tunda-tunda yang cuman hanya berkutat di pikiran dia doang, dan dia pengen untuk segera lakukan action ya untuk melakukan tindakan. Kalau misalkan di sini nih pasangan nih kalian yang udah menikah, pasangan kalian pengen ngajak kalian itu untuk berlibur tapi bingung mau berlibur mana, kayaknya ke Bali enak deh. Apa ke luar negeri aja ya. Nah dia masih berkutat pada pemikiran itu, pengen ngajak kamu liburan tapi nggak tahu tuh mau kemana, masih berkutat aja di pikiran dia mau kemana. Aku rasa mulai dari hari ini ya, dari kalian menonton video ini sampai nanti seterusnya entah kapan ya, intinya timeless lah ya pembacaan ini. Dia ingin melakukan tindakan itu ya, mungkin dia ngajak kamu nanti kemana gitu ya. Dia akan minta saran dari kamu, enaknya kita liburan kemana ya, yang kayak gitu ya, kemana gini. Oh ke Bali aja, oke kita ke Bali, cus jalan kayak gitu ya. Intinya dia ingin melakukan sesuatu tindakan yang selama ini tuh dia udah tunda-tunda ya. Dia udah yakin banget dia pengen ngelakuin itu sama kamu. Kalau misalkan kalian dalam hubungan yang bermasalah atau kalian lagi berpisah tapi secara koneksi kalian masih kuat ya, kalian masih memiliki passion, masih memiliki gairah, aku rasa mungkin dia pengennya itu balikan lagi. Yes, dia akan langsung bertindak untuk datang lagi ke kamu. Mulai dari hari ini ada niatan dia untuk segera bertindak sama kamu. Bahkan mungkin langsung bertindak mulai dari hari ini ya. Intinya pembacaan yang timeless. Oke, aku ingatkan kembali ya, di tarot itu tidak ada waktu yang tepat ya. Tidak ada pembacaan waktu yang tepat kapannya bisa terjadi ya, karena setiap energi orang itu beda-beda ya. Setiap energi orang itu beda-beda, jadi tinggal tunggu masanya aja ya untuk terjadi gitu. Maka dari itu aku bilangnya mulai dari hari ini ya atau sampai seterusnya, intinya bersifatnya timeless. Ini dia akan melakukan tindakan. Kalau dia misalnya udah sadar ya, mungkin saat itu juga dia akan melakukan tindakan ke kamu. Oke, Two of Cups, yes, aku lihat di sini kalian masih sama-sama saling mencintai ya. Tenang aja, walaupun di sini kalian kelihatannya itu melihat dia itu kayak cuek, kayak nggak peduli sama kamu, tetap kalian berdua itu masih oke. eh Jalinan hati kalian itu kuat ya, maksudnya kalian saling mencintai. Kenapa? Karena kalian sadar dari hubungan yang kalian jalani berdua ini, baik kalian walaupun sering on off gitu ya, tapi kalian sadar bahwa dari hubungan ini kalian itu bertumbuh gitu ya. Ada pertumbuhan di dalam diri kalian, baik itu secara uh, koneksi, perasaan kalian, atau memang hubungan ini, atau dari sifat sikap kalian jadi berubah menjadi lebih baik kayak gitu ya. Intinya kalian sadar dari uh, hubungan antara kamu dan dia ini ternyata kalian semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi orang yang lebih baik lagi, uh, lebih mengerti tentang banyak hal kayak gitu ya. Intinya ada pertumbuhan di antara kamu dan dia. Dan aku lihat juga secara koneksi kalian secara spiritual juga meningkat di sini ya. Secara spiritual meningkat, secara emosional juga meningkat ya. Jadi inilah yang memperkuat apa namanya? Perasaan kalian semakin tumbuh dan tumbuh ya. Makanya walaupun kalian di sini berpisah, tetap heart to heart conversation, adanya percakapan antara batin kalian, penyatuan, adanya apa ya, koneksi ya, antara
batin kamu dengan dia gitu ya. Dan apa ini, Five of Pentacles, aku melihat di sini eh kamu dan dia itu pelan-pelan mulai menyembuhkan rasa sakit hati kalian, mulai menerima, mulai memaafkan masa lalu kalian, ya. Tapi ini step by step, pelan-pelan kalian ya. Dari sisi dia juga dia akan mencoba untuk memaafkan, untuk mencoba mengikhlaskan trauma di masa lalu dia, eh, entah itu dengan pasangan dia sebelum-sebelumnya ataupun dengan kamu. Di sini intinya dia di sini sudah mulai memaafkan. Pun dari kamu pun begitu, ya. Dari sisi kamu pun gitu. Kamu sudah mulai bisa melepas rasa sakit hati dari dia ataupun masa lalumu gitu ya. Intinya di sini ada energi kalian ingin memperbaiki uh, hubungan kalian dengan masa lalu gitu ya. Kalau misalkan di sini kalian itu uh, apa namanya, baru putus gitu ya, baru putus, dan kalian di sini baru-barunya tuh ngerasa sakit hati, masih galau-galaunya nih. Aku lihat di sini kalian akan melepaskan itu semua ya, mengikhlaskan, menerima, udah melapangkan hati kalian untuk menerima, mengikhlaskan. Dan aku lihat juga kalian akan lepas dari rasa kesepian kalian ya, yang telah ditinggalkan, yang melajang di sini. Kalian juga akan melepaskan itu semua. Ya, intinya kalian akan freedom. Kalian akan bebas. Oke, okay. Kemudian Knight of Wands reverse ya. Oke. Okay. Karena Knight of Wands-nya reverse berarti orang ini atau pasangan kamu ya, entah ini pasangan kamu atau kamu, memang ingin menghindar atau memang belum siap untuk berkomitmen ya, belum siap untuk berkomitmen. Dan salah satu dari kalian memang menghindari koneksi ini, menghindari komitmen ini, menghindari hubungan ini, jadi lebih memilih untuk berpisah ya, karena orang ini belum bisa menetapkan atau belum tahu ya pada siapa hati ini akan dia labuhkan gitu ya, karena dia masih suka berpindah-pindah. Maksudnya berpindah-pindah pasangan ya, dia masih mau sama yang A, masih mau sama yang B, masih mau sama yang C. Makanya di sini orang ini tuh masih labil ya, nggak tahu harus menetapkan hatinya ke siapa. Makanya di sini sering dia itu menyakiti banyak orang ya, menyakiti hati banyak orang. Dia berprinsip begini, kalau mau ketemu dengan pasangan yang sesuai dengan kriteria, dia harus menjajaki itu semua gitu ya. Dengan siapapun, dia harus melakukan melakukan bersama peluang-peluang yang ada gitu ya. Dia akan mengambil semua peluang-peluang yang ada dengan si A, dengan si B, si C sampai Z, gue nggak tahu berapa. Intinya dia akan mengambil semua peluang itu. Makanya di sini dia punya hubungan sama A, punya hubungan sama B, C, D, nggak tahu sampai Z mungkin. Dan di sini ternyata dia tanpa sadar menyakiti banyak hati orang kayak gitu. Walaupun prinsip dia seperti itu, dan di awal memang kayak dia bakalan seneng banget, tapi terus-terusan akan alam semesta patahkan keyakinan dia itu tentang ya kalau mau punya hubungan ya harus kamu coba sama si A sama B. Nah, itu akan dipatahkan ya. Mungkin hubungan dia akan tidak berjalan dengan lancar, mungkin hubungan dia tidak akan dalam jangka waktu panjang, seperti itu. Intinya apapun yang dia prinsipkan kalau ingin cuma coba-coba untuk mencari dan akhirnya menyakiti hati banyak orang, ya terus-terusan akan dia lakukan, mau sebanyak apapun dia lakukan akan terus dipatahkan. Ya, prinsip dia itu akan terus dipatahkan, yang katanya kalau mau mendapatkan pasangan yang sesuai ya harus kita coba dengan si ini, mana nih yang cocok gitu. Nggak akan dia temukan. Itu tidak akan dia temukan sampai benar-benar dia sadar siapa yang dia mau gitu ya. Bukan caranya dicoba-coba, tapi harus bisa menentukan siapa yang dia mau. Ya, kalau terus dia coba-coba akan dipatahkan dan tidak akan bisa menemukan siapa yang dia mau gitu ya, karena Knight of Wands-nya reverse di sini, jadi seperti itu ya.
Eh, dan ya itu memang udah kebiasaan dari dianya ya. Bahkan di sini dia akan bertemu juga dengan orang-orang yang selevel dengan dia. Kayak ya ini kan dia berprinsip bahwa ya kalau mau punya hubungan itu ya dicoba dengan ini. Nah, dia juga akan bertemu dengan orang yang seperti itu. Akhirnya sama-sama selingkuh-selingkuh gitu ya. Akhirnya dia juga disakiti oleh pasangan-pasangannya. Makanya di sini eh apa Five of Pentacles nih keluar ya. Karena dia juga ternyata digituin sama pasangan dia yang lain kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan untuk kali ini tentang hubungan percintaan kamu ya. Di sini ada zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk zodiak ini bisa zodiak kamu ataupun ini zodiak dia, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak pun bisa resonate dengan pembacaan aku ini asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.